Di antara kalian sama nggak ada yang pikirannya sama dengan aku? Hah? Kapan lah jadi Prabowo jumpa sama Megawati? Cepatlah jumpanya keburu basi itu nasi goreng. Nasi goreng. Kira-kira kalau kuhitung dari mulai kemarin sebelum pelantikan sampai sekarang, berita tentang rencana Prabowo jumpa sama Megawati, ya itu ada sekitar 123 kali. Udah kuhitung itu. Nggak tahu lah kalau hitunganku salah ya. Ya, nggak tahu lah kalau hitunganku salah ya kan. Kan itu kan aku yang hitung, bukan kalian. Kalau kalian yang hitung mungkin beda tipis. Hah? Jadi inilah yang selalu diributkan sama orang-orang PDIP. Jumpa sama Prabowo, jumpa sama Prabowo. Kenapa gak jumpa? Prabowo jadwalnya padat ya. Aku bilang sama kalian, Bapak Prabowo itu lagi sibuk mikirkan rakyat. Masih kurang punya waktu mikirin kalian. Jumpa juga jadi-jadi. Coba tanya dulu Bapak Prabowo, mana tahu seleranya lagi nggak mau makan nasi goreng. Mana tahu selera Bapak Prabowo untuk saat ini makan bakso Solo. Ngerti ke arah mana perkataanku ini kan? Hah? Itu dia. Kadang-kadang memang betul. Kayak aku contohnya. Aku pencinta nasi goreng aku. Tapi nggak selalu tiap hari harus dimakan nasi goreng. Kadang-kadang kepengen juga makan bakso Solo. Kan nggak harus ke Solo kalau makan bakso Solo. Nggak harus ke Padang kalau makan nasi Padang. Kan begitu. Ya nggak harus ke Jakarta kalau mau makan kerak telur kan. Padahal biar tahu kalian jujur aja. Sama-sama di Jakarta nih orang ini. Kok susah kali mau jumpa? Aduh. Iya jujur aja lo ku bilang. Jadi sekarang begini. Ku bilang sama kalian. Yang ngotot sebetulnya bukan Bapak Prabowo mau jumpa sama Megawati. Tapi Megawati yang ngotot mau jumpa sama Bapak Prabowo. Yang setuju dengan pernyataanku angkat tangan. Iya kan? Iya, makanya aku bilang mau lewat Megawati sendiri ke, mau lewat juru bicara ke, mau lewat sekjennya ke, semua mengatakan kami sebentar lagi akan jumpa. Sebentar lagi. Ya, lihatlah ya kemarin ya waktu mau pelantikan ya. Sampai banyak itu biar tuh kalian berita-berita seminggu menjelang pertemuan Bapak Prabowo dengan dengan Ibu Megawati. Itu berita tanggal 10. Karena pelantikan tanggal 20. Besoknya lagi ya tanggal 11, 9 hari menuju pertemuan Bapak Prabowo dan Ibu Megawati. Aku penasaran kemarin situ kan, kutunggu lah hari nggak nongol hari hanya itu. Sampai Puan ditanya, apa ada rencana rupanya menggantikan Gibran? Kita lihat aja nanti. Aduh. Jadi makanya aku bilang sekarang ya Bapak Prabowo ya sedang asik membicarakan dan mendiskusikan bangsa ini dengan Bapak Jokowi. Loh, apa rupanya hubungannya pun Bapak Jokowi nggak jadi presiden justru karena itu. Untuk masalah kepemimpinan dalam hal pemerintahan ya, terlebih lagi di dalam memimpin negeri ini dan memimpin kabinet, Bapak Jokowi lebih punya pengalaman dari Bapak Prabowo. Orang kalau mau belajar sama suhunya, jangan cuma asalan guru. Dari segi kualitas dan kuantitas waktu, ya Bapak Prabowo lebih masuk akal sama Bapak Jokowi berjumpa dengan presiden yang 2 periode. Kalau sama Megawati cuma 2 tahun.
Itu dia. Kan begitu, itu yang pertama. Baru bagi Bapak Prabowo, lebih baik dia belajar kepada presiden memang betul-betul pilihan rakyat, bukan pilihan DPR. Megawati pilihan rakyat rupanya. Oh ya jelas lah Pung, karena waktu itu sistemnya rakyat memilih DPR, DPR memilih presiden. Ya terlepas dari itulah. Itu dia. Nah, Bapak Prabowo juga lebih tertarik kepada presiden ya yang merebut aset-aset yang kemarin sempat dikuasai asing, dikuasai negara lain, ditarik menjadi aset pribadi bangsa Indonesia. Daripada dia diskusi dengan presiden yang pernah menjual aset. Udah sampai di sini paham? Karena dia berusaha untuk bagaimana membuat bangsa ini besar, bukan menciut. Itu dia, ya. Lalu Bapak Prabowo lebih tertarik ya berdiskusi dengan presiden yang memperhatikan bagaimana mengelola dana APBN untuk infrastruktur. Dibandingkan dengan presiden yang sama sekali nggak ada pembangunan. 2 tahun apa rumah yang bisa dibangun? Paling melanjutkan. Kan begitu ya. Dan dia Bapak Prabowo lebih tertarik ya dengan berdiskusi dengan presiden ya yang bisa memanage beberapa ketua umum partai daripada yang hanya asik dengan kader sendiri. Udah jelas kan? Itu dia karena kemampuan dalam memanage itulah yang perlu dipelajari Bapak Prabowo dari Bapak Jokowi. Dan Bapak Prabowo juga kepingin nanti pensiunnya, ya, dia itu seperti Bapak Jokowi. Dia harus belajar bagaimana dicintai rakyat sehingga waktu pensiun berdatanganlah orang-orang berdharma wisata ke rumahnya. Karena dicintai rakyat. Daripada yang satu lagi nggak pernah ada terbuka untuk umum itu rumahnya itu. Mana tahu? Pernah kalian dengar rumahnya di open house? Nerima tamu setelah selesai dia jadi presiden, dia buka pintunya, terima tamu seperti Bapak Jokowi, ada nggak? Itu dia, dan dia ingin belajar kepada presiden terdahulunya yang lebih punya pengalaman ya bagaimana menjalin hubungan baik dengan negara luar. Itu dia Bapak Prabowo. Itu dia. Jadi makanya aku bilang nggak ada untungnya sih sebetulnya kalau misalnya Bapak Prabowo jumpa sama Megawati. Nggak ada. Ujung-ujungnya Bapak Prabowo terbeban. Karena apa? Ujung-ujungnya kursi nih. Aduh, menteri lagi kayaknya nih. Alah, lobby apa lagi ini? Diskusi kebangsaan apa lagi ya? Siapa lagi yang punya kasus? Mau minta tolong apa lagi ya? Itu makanya Bu Megawati, waktu dulu perjanjian batu tulis, Bapak Prabowo berkali-kali datang ke rumah Ibu. Bahkan ketika Idul Fitri, ya Bapak Prabowo sengaja datang ke rumah Ibu, tapi Ibu nggak mau menjumpai. Dari mana kau tahu Pung? Baca berita. Coba bayangkan kalian 2009 dia bikin perjanjian batu tulis, 2014 ditagihlah janji itu. Karena salah satu itemnya mengatakan bahwasanya 2009 Megawati dan Prabowo, PDIP dan juga Gerindra sama-sama mengusung PDIP untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, setelah itu 2014 ya Megawati dan Prabowo, PDIP dan Gerindra sama-sama mengusung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Nah, orang-orang PDIP mengatakan bahwasanya ya perjanjian itu sudah hangus. Ya, sudah tidak berlaku lagi karena apa? Karena 2009 Ibu Megawati tidak menjadi presiden.
maka perjanjian 2014 otomatis hangus. Nah, sekarang begini, apakah ada perjanjian di situ dikatakan kalau misalnya Ibu Megawati tidak jadi presiden 2009, maka 2014 perjanjian hangus? Ada. Jangan dibodoh-bodohi kami. Indonesia ini biar tahu kalian ya, cukuplah 16 plus 24 yang bodoh. Sekarang ada pula istilah RT 16 RW 24. Kenapa aku bilang bodoh? Karena mereka tidak bisa menilai ya pemimpin seperti apa yang mereka pilih. Bodoh itu bicara umum, kecuali kalau aku bilang dungu. Ya, bodoh itu bicara umum, ya kan? Nggak apa-apa dong, ya kan? Kita bilang, ya itu pilihan yang bodoh. Ah, itu bisa, itu sangat lembut itu. Apa ndak bodoh coba? Calon presiden dari 03 mengatakan, bagi saya makan gratis itu kayaknya kita sudah lepas dari itu. Yang dibutuhkan negara ini internet gratis. Baru itu ku tengok calon presiden bikin pendapat konyol. Ada yang satu lagi ya beredar itu, si Anies Baswedan ya ketika ada demo dibukanya itu apa namanya itu lembaran kain demo itu, apa dibilangnya? Kami tidak yang kami butuhkan ada pendidikan gratis, bukan makan gratis. Pantas kalah. Kalah kan? Makanya aku bilang tunjukkan sama aku yang regulasi pendidikan dalam suatu negara ya mensubsidi atau menggratiskan uang sekolah sampai ke perguruan tinggi negeri. Coba tunjukkan dulu sama aku. Kalaupun ada, ya mungkin tingkat kesejahteraan negara tersebut itu sudah mapan kan begitu. Sedangkan Amerika aja belum bisa kayak gitu. Iya kan? Makanya gue bilang kita ini mau berkembang, kita ini negara berkembang yang mau naik level ke negara maju gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit mental gratis. Kok kau bilang kayak gitu, Bu? Makan gratis itu berarti mental gratis itu. Beda. Orang kalau sudah kuliah berarti ada uang orang tuanya untuk membiayai, kan begitu. Masa yang ada orang tuanya juga membiayai juga harus digratiskan kan begitu. Sekarang ini contohnya ya, kalau ada anak-anak yang berasal dari keluarga tak mampu, nggak harus kuliah. Itu makanya ada jurusan vokasi. Itu makanya ada lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan komputer, mengajarkan salon, mengajarkan tata boga, mengajarkan menjahit, ya kan? Itu artinya apa? Itu jenis-jenis keterampilan yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup, bahkan berpenghasilan lebih. Gitu loh. Ya tapi kalau makan gratis ya kita sudah lihat bagaimana testimoni ada di Jawa, Gorontalo, di Palembang, di Papua ya, ketika mereka menerima makan gratis itu anak-anak itu semuanya bergembira. Hanya satu di antara 100 mengatakan ayamnya nggak enak. Kau mau apa? Chicken katsu? Atau ayam filet? Atau pizza? Ini menu sehat, bukan menu restoran. Iya, namanya anak-anak, kita nggak bisa salahkan juga ya. Mereka berbicara sesuai dengan rasa yang mereka dapatkan dari makanan tersebut. Ya kalau sekarang begini, tergantung kepada orang tua. Kalau orang tua nggak mau menerima makanan tersebut, atau misalnya si anak memang nggak doyan, nggak usah diterima. Lebih bagus berikan kepada yang membutuhkan. Kan begitu, ya kan?
Yang penting program ini bisa berjalan, gitu loh ya. Sekarang biar tahu kalian, jujur aja biar tahu kalian. Dari kemarin tunggulah orang PDP yang mau nyinyir untuk masalah makan bergizi gratis ini. Nggak ada. Mode senyap. Sedang fokus lobby. Aduh, kemana? Itu dia. Jadi sekarang ya, kalau misalnya kalian itu berharap untuk Bapak Prabowo menjumpai kalian, jadi sekarang begini ya, maaf ya, 2009 ya Bapak Prabowo itu seolah-olah menjadi seorang pecundang gitu loh. 2014 kalian anggap juga pecundang karena apa? Nggak pantas untuk kalian angkat menjadi presiden kan begitu kan? Nah sekarang kemarin kalian 10 tahun terlena kalian anggap Bapak Prabowo itu pejuang nomor 2. Ya, dan bangga kalian ketika Bapak Prabowo menjadi bawahannya Bapak Jokowi. Berarti Gerindra masih di bawah PDIP. Kan begitu? Tapi sekarang roda sudah berputar, bos. Bapak Prabowo dengan Gerindranya sedang di atas. Ya, PDIP dengan Megawatinya lagi di bawah. Iya kan? Ya udah, terima aja dong keadaan. Makanya aku bilang ya, jadi kalau kemarin Bapak Prabowo hampir seperti pengemis, ya kan? Hampir ya aku bilang, bukan seperti pengemis. Minta jumpa sama Ibu Megawati, nggak mau Ibu itu jumpa. Kalian kira Bapak Prabowo lupa sama itu? Dari mulut kalian mengatakan bahwasanya keadaan kami baik-baik saja sama Bapak Prabowo. Kita nggak pernah ada masalah dengan Bapak Prabowo. Nggak ada masalah, perjanjian batu tulis bukan masalah kalian bilang. Bagus-bagus lah, geng. Makanya aku bilang, aku jujur aja aku bilang, iya kan? Sampai sekarang ku ente nih. Apa itu artinya, Bung? Tak ente nih. Seprene durung iso ketemu piye kuwi? Jarene dekat. Jarene sahabat. Tapi sahabat pengen minta ketemuan kok ora iso. Sahabat apa iku? Makanya, nek kalau dulu-dulu itu jangan sombong. Mentang-mentang udah di atas angin kemarin itu Bapak Prabowo menjumpai ndak mau ketemu. Kalau di telepon misalnya kan, Bu, Mbak Mega di mana? Oh, aku lagi sibuk iki. Mbak, itu perjanjian kita gimana? Perjanjian yang nang endi to? Loh itu loh, Mbak, perjanjian batu tulis piye kuwi? Oh, batu tulis. Oh, kalau perjanjian batu tulis ya sudah. 2009 kan saya kalah. Berarti 2014 sudah hangus dong. Loh nggak bisa begitu loh, Mbak. Itu kan sudah matra itu. Kenapa ndak iso? Ya iso. Aku saiki wis punya salon. Wah, calonku kuwi mantep kuwi. Jadi menurut survei Mas Wowo, PDIP dengan Bapak Joko Widodo itu bakalan mantep, bakalan membuming gitu loh. Loh jadi perjanjian kita piye kuwi? Ya wes ngene lae Pak Prabowo, sing sabar wis ya. Sampean kudu sabar. Kadang-kala begitu. Ketika kita dihianati sakit, tapi ingatlah ke depan ada hikmahnya. Oh, ndak iso ngono to. Ndak iso ngono. Aku ndak terima. Loh kenapa ndak bisa terima? Saya aja bisa terima kok. Jadi gimana tuh, Mbak? Tit. Mbak Mega. Mbak. Oh, dipateni. Mbak Mega. Tit.
sakitnya tuh dikhianati. Makanya aku bilang, ya, kau selalu serang Bapak Jokowi, ya. Bapak Jokowi itu posisinya sekarang bestinya Bapak Prabowo, ya, sahabatnya Bapak Prabowo. Karena apa? Bapak Jokowi lah yang sudah berhasil menghantarkan Bapak Prabowo menjadi presiden. Apa segampang itu dan I'm sorry to say, apakah sebodoh itu Bapak Prabowo mau mengorbankan relasinya dengan Jokowi cuman gara-gara Megawati? Aku tanya dulu, kira-kira bodoh nggak? Jawab sendiri ya. Ya, itu dia. Ya terserah, mau lobby politik apa, masalah siasto, masalah kabinet apa segala macam, itu nggak urusanku. Yang penting sekarang Bapak Prabowo lebih fokus untuk mengurusi masyarakat, mengurusi rakyatnya daripada ngurusi partai sampean. Wes jelas. Oke? Oke, ya, gitu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.